adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi kita ya Kak Dewi. Oh iya, Kali ini puji Tuhan kita jumpa ya Kak Nana hari Minggu ini. Iya, kita semua bersuka cita untuk memulai ibadah kita di hari Minggu yang ceria ini. Kita bersama-sama bersuka cita, juga adik-adik yang di rumah, kirain selalu bersuka cita untuk mendengar firman Tuhan, menyanyi lagu pujian. Ada tambahan Kak Nana? kayaknya enggak lah. Paling tidak adik-adik udah siap nggak ya? Udah mandi nggak ya? Oh harus siap ya, udah mandi, benar. Tiduran kita ya menyanyi pujian, iya. Jadi siapkan Alkitab, siapkan kidung cerianya. Oke, kita mulai ibadah kita ya. Kita semua berdiri, kita akan nyanyikan lagu Mars PA. Jadikan kami pekerja yang tekun setia dan dalam sukacita mau merawat benih menyirami dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan. Baiklah adik-adik semuanya, dipersilakan duduk kembali ya. Kita akan bernyanyi untuk membuka ibadah kita dari Kidung Ceria nomor 215. Dengar hai kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanku memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan datanglah, berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan terima kasihlah. Hai kawan pujilah yang maha mulia, berjanjinya selalu setia padanya. Baiklah adik-adik semuanya, kita berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tunduk kepalanya, tutup mata. Kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi, dalam nama anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan.
buat sukacita yang boleh kami rasakan di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh melakukan ibadah lagi di pagi yang cerah ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu, agar kami selalu dapat dekat kepadamu Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh membuka hati kami kembali untuk mengikuti ibadah. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya, biarlah nama Yesus selalu kami tinggikan, kami muliakan sampai selama-lamanya. Dengar dan sambutlah doa kami ini Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, kita akan membaca puji-pujian. Kita baca dari kitab Mazmur 119, ayatnya yang pertama sampai ke-8. Kak ulangi ya, kitab Mazmur pasal 119, ayatnya yang pertama sampai ke-8. Kita baca bersama. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Untuk menyambut puji-pujian tadi, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 160, baitnya yang pertama dan ketiga. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia telah dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik udah siapkan Alkitabnya? Sudah? Yang punya catatan, kelas anak kecil, anak tanggung, biasanya punya catatan bukan? Nah, siapkan alat tulisnya, bukunya. Nah, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yakobus 1 ayat 12
sampai 15. Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Dan tema kita hari ini judulnya adalah Aku hidup dalam Tuhan. Aku hidup dalam Tuhan. Oke, sudah siap? Udah dibuka Yakobusnya? Yakobus 1 ayat 12 sampai 15 sudah siap Alkitabnya? Sudah ya? Nah, sebelum kita membaca adik-adik, kita berdoa dahulu supaya Tuhan membukakan hati kita untuk mengerti akan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami sampaikan dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi kehidupan hamba dan adik-adik layan kami. Siapkan hati kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, kita kembali membaca Yakobus 1 ayat 12 sampai 15 yang berbunyi, Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, adik-adik, pembacaan kita hari ini agak-agak sulit ya katanya adik. Di dalam ayat yang kita baca ada kata pencobaan. Kata pencobaan adik-adik. Dicobai. Apa sih adik-adik pencobaan itu? Pencobaan itu adalah sesuatu yang terjadi pada diri kita sendiri, sesuatu yang terjadi pada diri kita yang biasanya mungkin tidak baik ya, tidak baik atau yang tidak kita sukai, tapi diizinkan Tuhan untuk kita dapat. Diizinkan Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita, tapi dengan rencana untuk kita menjadi lebih baik. Ya. Pencobaan itu adalah sesuatu yang terjadi pada diri kita yang kita tidak suka, tidak baik ya. Tapi diizinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, ada lagi katanya di dalam Alkitab yang kita baca tadi, pencobaan itu bukanlah berasal dari Allah, tapi dari keinginan kita sendiri. Maksudnya apa ya adik-adik? Maksud kata-kata ini apa ya adik-adik? Nah, contohnya, adik-adik, contohnya, misalnya adik-adik punya keinginan untuk pintar, ya adik-adik. Aku ingin pintar loh, tapi adik-adik nggak belajar. Adik-adik malah malas-malas. Kalau kita malas-malas, apakah kita jadi pintar? Tentu tidak. Nah, pencobaan tadi dari mana? Yang malas tadi, ya adik-adik. Nah, itu satu. Yang kedua, adik-adik minta sama Tuhan. Tuhan, berikan aku berkat-Mu, kita bilang kepada Tuhan. Tapi kita tidak pernah ke IMPA, kita tidak pernah ke sekolah minggu, apalagi baca Alkitab.
Bagaimana itu ya adik-adik ya? Nah, kakak punya gambar. Adik-adik bisa lihat ya adik-adik. Kakak punya gambar. Ini gambar apa ya? Gambar wajah apa ya? Gambar wajah senang. Gambar wajah senang. Siapa yang di sini tidak pernah merasakan rasa senang? Pasti semua pernah senang ya. Gembira, senang itu gembira. Pasti semua bisa ya. Pada sering bergembira. Nah, biasanya adik-adik, kita gembira itu karena apa? Kita biasanya bergembira karena apa? Iya, kita biasanya bergembira misalnya adik-adik dapat nilai yang bagus waktu menerima rapot. Atau adik-adik dapat juara kelas. Kita gembira enggak? Kita senang enggak? Pasti ya, senang ya. Apalagi karena nilai itu, karena kita juara, papa sama mama memberikan kita hadiah, makin senang adik-adik. Nah, saat kita bergembira, adakah pencobaan itu? Pasti ada. Contohnya, kan kita dikasih hadiah misalnya sama papa dan mama kita. Kita dikasih hadiah apa? Gadget, karena kebetulan saat ini diperlukan gadget ya adik-adik. Kita dikasih hadiah HP. Karena kita senang, karena kita kegirangan karena punya HP, kita lupa adik-adik untuk belajar. Kita malah pakai HP itu untuk apa? Untuk bermain, main game terus. Gara-gara HP main game terus, kita lupa mandi, lupa makan, lupa belajar. Nah, hasilnya apa? Kita nggak pintar lagi. Nilai kita turun. Nah, adik-adik, di saat kita gembira juga, Tuhan kasih kita, diizinkan Tuhan pencobaan itu masuk. Nah, tergantung kepada diri kita sendiri. Nah, hati-hati dengan yang kita inginkan adik-adik. Nah, sekarang masuk ke gambar kedua. Ini gambar apa ya adik-adik? Ini gambar apa? Wajah yang sedang sedih. Ya adik-adik, wajah sedih. Nah, biasanya kita sedih karena apa? Adik-adik, kita sedih karena apa? Iya, kita sedih karena mungkin nilai kita merah. Nilai kita tidak bagus. Atau saat mama sama papa pergi, kita ditinggalkan di rumah. Sedih juga ya adik-adik, karena kita tinggal sendirian. Atau biasanya kita sedih juga, adik-adik sedih karena barang kesayangan adik-adik hilang. Sedih nggak ya? Sedih. Nah, itu suatu hal yang biasa yang kita alami. Tapi apakah sedih itu kita biarkan? Tentu tidak. Ya, kita tidak boleh membiarkan sedih itu berlarut-larut. Ya, harus kita selesaikan semua masalah kita. Kita tidak boleh bersedih terus. Apalagi sampai nangis-nangis. Itu tidak bagus. Nah, sekarang gambar yang ketiga. Adik-adik bisa lihat ini gambar apa? Wajah yang marah. Adik-adik pernah marah enggak adik-adik? Pasti adik-adik sering marah ya adik-adik ya. Apalagi kita yang kecil-kecil paling suka marah-marah. Adik-adik marah biasanya apa ya kalau kita anak-anak kecil? Marah karena kita suka diganggu teman. Kita pasti marah ya adik-adik ya. Atau kita marah karena pinsel kita, pulpen kita diambil teman. Pasti marah ya adik-adik ya. Atau mainan kita direbut sama adik. Atau diambil sama kakak, disembunyikan sama kakak. Pasti kita marah. Nah. Tapi bagus nggak marah-marah itu adik-adik? Kalau marah-marah mukanya cantik nggak ya? Yang cantik jadi jelek adik-adik ya.
jelek. Terus kalau kita marah, sakit nggak adik-adik? Bisa sakit loh kita, ya, gara-gara marah. Menahan marah kita bisa membuat kita sakit. Nah, itu tidak baik. Nah, apa yang kita lakukan? Tentu menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, gambar yang terakhir ini wajah apa adik-adik? Wajah yang bagaimana ini adik-adik? Wajah orang yang takut. Takut. Adik-adik takut biasanya karena apa takutnya? Adik takut apa? Nah, biasanya kita takut itu mungkin adik-adik kalau lagi di kamar, lagi asik membaca, tiba-tiba lampu mati, gelap. Adik-adik ketakutan enggak? Ya pasti takut ya adik-adik ya. Atau adik-adik ditinggal sendiri sama papa dan mama. Ya, ditinggal sendiri sama papa mama di rumah. Takut enggak? Atau adik-adik sudah biasa? Puji Tuhan kalau adik-adik adik-adik yang ditanggung ya, sudah abang-abang sudah berani ditinggal sendiri. Ya adik-adik ya. Nah, biasanya kita ketakutan seperti itu. Atau takut kalau nilai kita rendah dan kita dimarahin mama sama papa. Takut ya adik-adik ya. Nah, rasa takut itu ya adik-adik kita harus jauhkan. Kita tidak boleh takut karena kita tahu siapa yang ada bersama kita. Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apapun yang kita rasakan, baik senang, baik sedih, marah, takut, itu hal biasa. Tidak apa-apa adik-adik. Yang penting kita tahu Tuhan Yesus beserta kita. Adik-adik, Tuhan Yesus tetap menjaga Tuhan Yesus tetap menjaga kita. Nah, kalau kita sedihnya nggak boleh lama-lama. Tuhan Yesus akan memberi kita penghiburan. Apa Tuhan Yesus datang sendiri mendekati kita, memberi penghiburan? Bukan. Tuhan Yesus memberi penghiburan melalui keluarga kita bisa, melalui teman-teman kita bisa. Nah, banyak cara Tuhan untuk memberi kita penghiburan. Jadi jangan sedih-sedih gitu adik-adik ya, kata Tuhan. Jangan lama. Nah, kalau kita marahnya jangan disimpan. Adik-adik. Kalau kita merasa nggak enak, sampaikan rasa marah kita kepada orang lain. Kita kalau istilah sekarang curhat adik-adik ya, kita curhatkan, kita sampaikan. Nah, kalau nggak ke keluarga kita, kepada Tuhan. Nah, itu lebih bagus daripada kita akhirnya jadi sakit. Nah, kalau kita takut, lebih lagi harus kita ingat Tuhan ada bersama kita. Ya adik-adik ya. Nah, tadi yang pertama, kalau kita senang, kita jangan lupa bersyukur. Kita tidak boleh melupakan Tuhan. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita. Ya adik-adik, Tuhan sudah menolong kita. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan perasaan kita untuk bersyukur kepada Tuhan? Ya itu tadi, adik-adik harus rajin. Caranya rajin berdoa adik-adik. Adik-adik rajin berdoa. Nah, adik-adik di rumah, walaupun kita sering di rumah nggak ke gereja, adik-adik rajin nggak berdoa? Pasti adik-adik. Nah, selain berdoa, apa yang kita lakukan adik-adik? Rajin ibadah, walaupun kita online.
Walaupun adik-adik ibadahnya di rumah. Rajin apa lagi? Rajin membaca Alkitab. Itu lebih penting lagi. Supaya kita semakin mengenal Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat menyayangi kita. Tuhan Yesus itu sangat mencintai anak-anaknya. Nah, apa yang kita berikan kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sayang? Nah, seperti judul tema kita tadi, aku hidup dalam Tuhan. Nah, supaya Tuhan Yesus senang sama kita, supaya Tuhan Yesus tetap sayang kepada kita, kita harus pegang tema ini tadi ya. Aku akan hidup dalam Tuhan. Aku akan melakukan perintah Tuhan. Ya, puji Tuhan, pasti cobaan itu tidak akan datang. Karena kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan sudah selesai pembacaan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan hari ini, kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 269 ayat 1 dan 2. Kidung Ceria 269 ayat 1 dan 2. Tinggallah dalam Yesus. Kita akan masuk doa syafaat. Adik-adik tunduk kepala, tundukkan kepalanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada hari ini kami kembali datang bersyukur karena hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tadi menjadi pegangan hidup kami dan menjadi kekuatan untuk kami dapat tetap selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, agar selalu menjadi berkat bagi orang lain. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami masih dapat beribadah bersama teman-teman kami, walaupun kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing, oleh karena pandemi COVID-19. Masih belum berakhir. Biarlah kami tetap kuat, semangat, karena masa pandemik kami harus tetap berhati-hati. Kami juga berdoa untuk adik-adik klien kami yang bersekolah, biarlah Tuhan selalu membimbing dan menjaga supaya setia dan rajin belajar dan dapat mencapai apa yang mereka inginkan. Juga Bapak Ibu guru, Tuhan berkati, berikan kesehatan dan kesabaran dalam membimbing adik-adik klien kami. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami, berikan kesehatan, kelancaran dalam setiap usaha, seluruh pekerjaan, sehingga kebutuhan dalam keluarga dapat terpenuhi. Kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, GPB Kasih Karunia Medan, untuk pendeta kami, majelis jemaat, dan seluruh warga jemaat, berikan kami hikmat dan kekuatan untuk selalu setia melayani, setia beribadah
hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti yang di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami yang juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita masuk persembahan. Nah, adik-adik semuanya tadi sudah mendengarkan cerita yang dibawa oleh Kak Nana. Nah, dalam suka kehidupan kita, dalam situasi apapun, kita yakini Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi kita juga harus tahu ya, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Tadi ada Kakak Nanan bilang kan, rajin berdoa, rajin ibadah, rajin baca Alkitab juga. Ya, semoga kita semua jadi anak-anak yang selalu dekat pada Tuhan dan selalu menyenangkan hatinya Tuhan. Bersuka cita dalam setiap suasana atau keadaan apapun. Ya, nah adik-adik, saat ini kita akan membawa persembahan. Nah, kakak selalu mengingatkan karena kita beribadah di rumah, jadi kumpulkanlah persembahannya, lalu diserahkan, dimasukkan ya ke dalam amplop, bisa diserahkan ke kantor gereja setiap jam kerja di hari kerja, jam hari Selasa sampai hari Sabtu. Nah, bisa juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Nah, adik-adik, untuk menyambut lagu persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 217, bait pertama dan kedua, beri padanya. Mari kita bersatu dalam doa, kita mau akan mendoakan persembahan kita. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami boleh bersukacita untuk mendengarkan firman-Mu tadi Tuhan. Kami yakini bahwa Tuhan ada selalu bersama kami, asalkan kami setia dan selalu taat dan dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Pimpin tuntun kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, agar kami selalu setia dan tidak meninggalkan Engkau. Karena Engkau sumber penghiburan buat kami, Engkau sumber kekuatan juga buat kami. Ya Tuhan, baru saja kami memberikan persembahan syukur kami, berkatilah persembahan kecil kami ini Tuhan,
Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkatinya. Karena kami memberikannya dengan tulus, ikhlas dari hati kami Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berguna banyak orang sehingga semakin memperluas akan pelayanan gerejamu dimanapun juga. Ya Tuhan, dengar dan sambutlah doa kami ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Iya Kak Nana, udah mau selesai kita ibadah ya hari ini. Dari awal sampai benar. Nggak terasa. Dari awal sampai akhir kita boleh bersuka cita, bernyanyi lagu-lagu pujian, terlebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Iya, Kak. Nah, adik-adik, Kakak selalu ingatkan juga ya, setiap hari Minggu kita masih ibadah melalui live streaming seperti ini ya. Dan juga Zoom di minggu akhir. Kita berharap dan kita selalu doakan semoga pada suatu saat nanti kita boleh bertatap muka kembali dalam ibadah di gereja, ya. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 206. Baitnya yang pertama dan ketiga. Kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah menjadi berkat bagi kami, juga berkat bagi orang lain. Kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jumpakan kami minggu depan Bapak, untuk bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami di sini dan adik-adik kami di rumah masing-masing. Kasih karunia Tuhan yang melimpah menyertai kami semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sudah selesai, sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.